Baik, saya ulang lagi ya. Jadi kira-kira apa yang terbayang oleh teman-teman gitu ya, ketika mendengar istilah logika pemrograman gitu ya, atau algoritma pemrograman, yang notabene itu ya, yang mungkin bagi sebagian besar kita menganggap ini bukan ranah kita gitu ya, karena ya ini bidangnya teman-teman di prodi sebelah gitu ya, di teknologi informasi atau di pendidikan teknik informatika, ketika saya dulu S1 gitu ya. Itu mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi silakan silakan teman-teman boleh berpendapat apa yang akan terbayang gitu ketika mendengar istilah logika pemrograman untuk pertama kali gitu ya. Jadi ada yang yang coding ngoding gitu ya. Kita akan bertemu dengan bahasa pemrograman gitu ya, dan coding gitu ya, proses melakukan pemrograman atau coding gitu ya. Oke. Ya mungkin sebagian besar sudah betul ya, sesuai seperti itu ya. Jadi memang sekarang di era industrial revolution ya, 4.0 ya, revolusi industri 4.0 ini sekarang bisa dikatakan eranya era digital, teman-teman ya, era internet, era teknologi. Yang di sana nanti akan ada banyak teknologi terkini gitu ya, teknologi terkini yang tidak bisa eh, dilepas dari keilmuan informatika, dari keilmuan pemrograman, dari keilmuan algoritma gitu ya. Contohnya apa? Teknologi, ada teknologi IoT gitu, di sana ada pemrogramannya. Teknologi data mining, di situ juga ada pemrograman. Teknologi artificial intelligence AI itu juga di sana menggunakan pemrograman. Kemudian apa namanya AR itu, augmented reality gitu ya. Di sana juga menggunakan virtual reality, juga di sana ada pemrograman. Jadi memang sekarang industri itu tidak bisa dilepas gitu ya teman-teman ya dari namanya perkembangan teknologi informasi itu ya. Sehingga memang 4.0 ini eh, menurut saya menjadi irisan gitu ya antara bidang yang kita pelajari sekarang di teknik industri dengan keilmuan anak-anak teknologi information teknologi gitu ya, IT gitu ya. Anak-anak IT dengan pemrogramannya. Jadi ini irisan dan ya saling melengkapi gitu ya antara keilmuan industri dan keilmuan informatika, sehingga akhirnya mata kuliah ini menjadi wajib gitu ya di semua program studi di berbagai kampus gitu ya di teknik industri untuk kita belajar terkait dengan logika pemrograman itu. Oke. Oke, nama saya Novas Parmanto tadi ya sudah perkenalan ya, dan ini mungkin kelas apa namanya, kelas satu-satunya mungkin ya untuk kelas ini gitu ya. Saya alumni SMK, kemudian dulu di UNJ di informatika, kemudian ke teknik industrinya ketika di UGM ya teman-teman ya. Oke, baik. Sedikit gambaran begitu ya untuk pertemuan perdana ini terkait dengan logika pemrograman ya. Kurang lebih kalau gambarannya kalau bisa dilihat gitu ya di layar bahwa ini nanti kita akan belajar untuk ya problem solving ya, untuk memecahkan masalah yang berbasis apa? Berbasis komputasi atau optimasi dengan menggunakan algoritma pemrograman gitu ya. Dan kemudian kita mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman dengan melakukan kegiatan namanya apa? Coding gitu ya tadi ya sudah disampaikan teman-teman. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah komputasi ya, masalah perhitungan, optimasi dan sebagainya gitu ya, menggunakan algoritma pemrograman. Kemudian diwujudkannya dalam bentuk apa? Diwujudkannya dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya. Nah, gambarannya secara diagram seperti ini. Jadi eh, pasti kita di kehidupan ya sehari-hari itu pasti ada namanya masalah ya, problem ya. Selagi kita masih bernafas gitu ya, pasti ada masalah. Termasuk semua bidang gitu ya, semua kegiatan, semua bisnis, semua usaha, semua aktivitas itu pasti ada masalah gitu ya. Ada problems di sana. Kemudian kita sebagai ya manusia gitu ya, mencoba untuk melakukan analisis masalah gitu ya. Ya, melakukan analisis masalah untuk apa? Untuk dicari pemecahannya, untuk dicari solusinya begitu. Kemudian solusinya menggunakan apa? Menggunakan program ya, menggunakan bahasa pemrograman. Dikerjakannya menggunakan apa toolsnya? Ya menggunakan komputer gitu ya. Nah,
Kalau bisa dikatakan kita nanti ya belajar ada istilahnya itu brandware gitu ya. Ada di sana ada software dan hardware. Jadi brandware itu berarti kemampuan ya otak kita gitu ya. Kemudian nanti softwarenya ada, program itu sendiri ya. Nanti ada bahasa pemrograman ada banyak gitu ya. Kemudian ada hardwarenya apa? Kita menggunakan hardware komputer. Jadi proses penyelesaian masalahnya alurnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk pembahasan selama 1 semester ke depan ya teman-teman ya. Nah, di pertemuan pertama ini nanti kita akan ya pengantar dulu ya. Kita hari ini pengantar dulu, kemudian referensi, materi dan sebagainya. Kemudian nanti yang pertemuan kedua baru kita akan mulai masuk ke ya algoritma dan flowchart gitu ya, atau diagram alir ya, flowchart gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk pemrograman, mulai masuk ke pemrogramannya. Nah, kita akan menggunakan bahasa pemrograman namanya kayak nama ular ya, ular Python gitu ya teman-teman. Python gitu ya. Ya, kenapa? Nah, itu nanti kita akan sampaikan ya. Kenapa kita memilih untuk menggunakan bahasa Python gitu. Dan untuk toolsnya, ya, untuk softwarenya, ya, Python itu bahasanya itu ya. Nah, untuk membuat programnya itu kita akan menggunakan salah satu tools, salah satu software yang cukup populer gitu ya, namanya Jupyter Notebook gitu ya. Kemudian yang keempat ini nanti kita sudah mulai, sebenarnya dari tiga tadi sudah mulai masuk ke pemrograman gitu ya. Kemudian yang keempat sudah mulai coding gitu ya bahasanya teman-teman ya. Kita akan belajar terkait dengan operasi aritmatika gitu ya. Bagaimana menambah, mengurangi, membagi, mengali gitu ya. Variabel, tipe-tipe data. Kemudian yang kelima nanti akan belajar tentang kondisi atau logika percabangan ya. Jika A maka B gitu ya. Jika jadi kalau bahasanya di pemrograman nanti ada if ya, ada then, kemudian ada else gitu ya. Jadi jika ini maka ini gitu ya. Atau nanti menggunakan logika yang lain, ada case gitu ya. Ya, case ini kemudian nanti maka seperti ini gitu ya. Kemudian yang di 6 ada struktur perulangan ya atau looping gitu ya. Di sana nanti ada beberapa, ada while do, ada repeat until, ada for gitu ya, yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketujuh ada belajar array ya. Kemudian function, prosedur di pertemuan 8. Di pertemuan 9 kita UTS. Jadi teman-teman eh, nanti ada UTS-nya gitu ya, akan mengerjakan UTS dengan selembar kertas. Jadi membuat program dan membuat flowchart gitu ya gambarannya ya, dengan menggunakan kertas. Jadi memang di algoritma atau algoritma pemrograman ini harus ya tools itu ya, atau aplikasi Jupyter Notebook itu hanya membantu ya. Tapi secara konsep ya, logikanya itu kita harus kita harus paham gitu ya. Sehingga meskipun kita membuat flowchart di kertas ya tanpa menggunakan komputer, bisa membuat program tanpa menggunakan komputer, kita tetap bisa gitu ya, karena kita memegang logikanya, kita memegang algoritmanya gitu ya. Polanya kita bisa gitu ya, analisisnya. Kemudian nanti setelah UTS pertemuan ke-10 sampai akhir ya, di UAS ini akan diganti dengan case study ya teman-teman ya. Jadi kalian akan membuat studi kasus ya, membuat aplikasi ya dengan menggunakan semua modul yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, menggunakan harus ada aritmatikanya, harus menggunakan variabel, harus menggunakan tipe data, harus ada loopingnya, harus ada logikanya, percabangan, ada array-nya, ada function prosedurnya. Nah, itu semuanya harus dipakai, diramu, kemudian kalian bikin program untuk menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan tertentu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dan akan dikerjakan secara kelompok gitu ya. Studi kasusnya selama setengah semester. Jadi setelah UTS nanti akan mulai. Kemudian setiap pertemuan akan kita monitor teman-teman. Jadi kalian harus setiap pertemuan kuliah akan progres itu ya. Minimal 2 minggu sekali nanti kalian akan progres. Jadi setelah UTS itu mengerjakan, kemudian progres, mengerjakan, progres gitu ya. Itu sampai UAS. Jadi nanti sudah tidak ada lagi ujian di UAS. Yang ada adalah kalian nanti membuat program akhir ya sudah final berdasarkan catatan-catatan atau mungkin masukan ketika progres.
kemudian dibuat PowerPoint-nya dan dibikin makalah ringkasnya gitu ya, laporannya gitu ya, dari aplikasi yang sudah dibuat. Oke, gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ya, ada beberapa materi dan ada case study secara berkelompok. Nanti satu kelompok eh, akan terdiri dari 3 sampai 4 orang gitu ya. Nanti saya akan coba cek lagi. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh ya terkait dengan materi ya teman-teman ya. Silakan bisa on mic, on cam atau bisa melalui kolom chat gitu ya. Jadi Izin kalau bertanya Pak, boleh silakan. eh, kenapa yang dipilih Python Pak dari semua bahasa yang ada? Oke, Dari good. Java atau C++? Ya, oke, good. Ya, pertanyaannya bagus. Oke. Ini nanti ada ini di apa namanya setelah ini gitu ya. Ya, ada setelah ini. Ada yang lain lagi? Bagus, pertanyaannya bagus. Kenapa memilih Python ya, tidak memilih yang lain? Bahasa pemrograman ada banyak ya. Betul. Ya. Yang lain ada? Ya. Tidak ada yang takut ya teman-teman ya dengan materi ini ya, menantang ya. Ya angkatan 2022 kemarin tertantang gitu ya, Mas ya, dengan nanti saya akan menyiapkan modul ya, setiap pertemuan itu ada modulnya teman-teman. Jadi setiap materi itu akan ada modulnya, sudah saya siapkan modul. Kalian nanti apa namanya mengerjakan sesuai modul yang saya berikan gitu ya. Jadi mengikuti modul, kemudian kalian bisa berkreasi ya. Setelah selesai menyelesaikan yang wajib yang ada di modul, kalian bisa berkreasi. Tertantang dan akhirnya proyeknya bagus-bagus itu ya, yang angkatan 2022. Mudah-mudahan nanti yang angkatan 23 ini juga proyeknya bagus ya. Nanti yang A2 juga sama teman-teman. Jadi materi yang kita gunakan, tugas-tugas semuanya sama. Kemudian sebelum saya lupa nanti kita juga ada kuis ya teman-teman ya. Jadi saya selalu memberikan kuis di awal kuliah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang terlambat datang, resikonya adalah tidak bisa ikut absen dan tidak ada poin kuis karena terlambat gitu ya. Tapi tetap boleh mengikuti perkuliahan. Nah, kuisnya saya random ya teman-teman ya. Tidak ada jadwal berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Nanti ada kuis. Ya, oke. Oke, saya menjawab dulu tadi biar tidak lupa. Jadi kalau kembali lagi ya, kenapa kita belajar pemrograman dulu ya sebelum menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa kita perlu mempelajari algoritma pemrograman gitu ya, algoritma dan pemrograman komputer. Oke, kalau dari beberapa kajian ya, literatur yang pernah sudah atau kami baca, memang salah satu hal yang akan mendukung kesuksesan ya, lulusan dari pendidikan dan karir teknik industri adalah kemampuannya dalam pemrograman komputer gitu ya. Jadi banyak alumni ya dari kampus sebelah ya, karena di UNI ini belum meluluskan gitu ya, atau dari kampus lain itu eh, banyak yang dengan memiliki kemampuan pemrograman yang bagus, maka akan mendapatkan karir yang bagus juga gitu ya, gaji dan posisi yang lebih baik gitu ya. Ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, nasional gitu ya. Dengan apa? Salah satu kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan pemrograman komputer. Ini data ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah di zaman sekarang ya, di zaman 4.0 ini juga berkembang salah satunya adalah era artificial intelligence AI gitu ya. Nah, di AI ini sebenarnya nanti akan jadi plus minus ya, punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Bisa jadi dua dua apa ya, dua sisi ya. Sisi positifnya adalah kita bisa banyak belajar yang menggunakan tools, bisa mengoptimalkan gitu ya. Bisa membantu kita dalam urusan apapun gitu ya, untuk positif bisa. Tapi di sisi lain juga kehadiran AI ini itu juga mengancam begitu ya. Bisa jadi akan apa namanya, bisa menggantikan gitu ya beberapa profesi ya yang ada di dunia kerja gitu ya, dengan keberadaan program-program berbasis AI yang sudah cerdas mereka ya, sudah dengan kecerdasan buatannya itu sudah mampu menyelesaikan pekerjaan
yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Nah, itu nanti bisa mulai digeser gitu ya. Nah, ini jadi ancaman tantangan gitu ya. Ya, jadi dua mata sisi gitu ya. Kemudian data yang berikutnya, teman-teman, nanti bisa dicek ya. Saya nampilkan gaji tertinggi gitu ya, yang paling dibutuhkan ya. Di saat ini profesi dengan gaji tertinggi itu adalah salah satunya yang berkaitan dengan pemrograman komputer. Kita lihat data pekerjaan di Amerika ya, kita mengacu ke negara maju gitu ya. Di Amerika ya, di tahun 2022 gitu ya, pekerjaan nomor 1 sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 12 gitu ya. Atau mungkin dari 50 ya 50 pekerjaan ini ya hampir setengahnya ya bisa dikatakan ya nanti bisa dicek ya. Mulai dari full stack engineer, data scientist, machine learning engineer, data engineer, software engineer, Java developer, kemudian back end engineer ya, mengurusi masalah back end database ya. Cloud engineer, UX ya, engineer. Kemudian mana Scrum engineer, data analis dan sebagainya itu adalah beberapa pekerjaan ya yang memiliki ya salary yang menengah ke atas gitu ya, gajinya besar gitu ya, nilainya bisa dilihat di layar gitu ya teman-teman. Gajinya sangat besar ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan pemrograman begitu ya. Nah, teman-teman bisa searching juga ya, bisa digali ya, informasi lebih detail ya. Oke. Nah, ini menguatkan memang bahwa kemampuan pemrograman itu saat ini sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat dibutuhkan. Jadi ketika kalian nanti akan berkarir ya sebagai profesional dengan bekal pemrograman ini, maka eh, data menunjukkan secara salary, secara penghasilan akan lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan profesi yang lain begitu. Oke, data ya teman-teman. Oke, yang terkait, oh ternyata Python nggak saya masukkan di sini, nanti ada di slide satunya nggak apa-apa. Oke, kemudian penilaian tadi sudah Python praktek ya secara berkelompok, ada kehadiran tugas UTS, tugas besar gitu ya, secara berkelompok nanti satu kelompok 3 orang. Oke, kemudian belum menjawab tadi ya, ternyata di materi kedua itu. Benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bentar, saya tak buka materi kedua. Oh, nanti saya carikan ya di slide ya. Tapi secara singkat kalau menjawab pertanyaan tadi dari Mas siapa tadi ya? Oke. Terkait dengan kenapa Python ya bisa di searching ya teman-teman ya. Bisa di searching di internet gitu ya. Eh, bahasa pemrograman apa gitu ya yang kira-kira banyak digunakan saat ini gini ya. Saat ini yang banyak digunakan itu apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa di searching ya, dicek aja ya di Google ya. Nanti akan muncul eh, beberapa bahasa pemrograman dan Python salah satunya. Saya sudah membuat materi tapi belum ketemu, nanti saya tampilkan di pertemuan yang besok. Oke. Ternyata salah satu data menunjukkan salah satu bahasa pemrograman yang sekarang banyak dipelajari gitu ya dan mendukung semua pekerjaan ini, khususnya nanti di data mining gitu ya, kemudian di pemrograman pemrograman machine learning gitu ya, itu semuanya menggunakan Python gitu ya teman-teman. Jadi memang Python ini sekarang sangat dibutuhkan apalagi di 4.0 ini, di beberapa pekerjaan yang kaitannya dengan pemrograman gitu ya. Nanti bisa dicek. Saya sudah menyiapkan tapi ini belum ketemu slide-nya. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Sehingga akhirnya kenapa kita tidak belajar Java, kita tidak belajar C++ dan yang lain-lain. Sebenarnya secara logika, kita sebenarnya belajarnya kan adalah algoritma ya, logikanya. Jadi mau menggunakan eh, bahasa pemrograman apapun, selama kita memegang logikanya, algoritmanya, itu tidak akan menjadi masalah. Yang kita pelajari utamanya sebenarnya adalah logikanya, ya, logika pemrogramannya. Ya. Nah, hanya saja untuk kelas logika pemrograman ini kita akan menggunakan Python dengan pertimbangan tadi yang sudah saya jelaskan. Ya.
Tapi yang menjadi tujuan pembelajaran utamanya adalah teman-teman secara logikanya paham gitu ya tentang pemrograman. Ya. Ketika nanti bisa paham di Python ini, maka ketika kalian akan berhadapan dengan bahasa pemrograman yang lain, katakanlah Java, C++, dan sebagainya, itu kalian akan relatif lebih mudah. Karena apa? Karena yang dipegang kuncinya adalah di bahasanya itu apa? Di logika. Aduh. Yang utama adalah logika. Makanya sesuai mata kuliah ini ya, logikanya atau algoritmanya gitu ya. Ini yang utama, jadi logika. Mau pindah bahasa ya, pindah bahasa apapun saya sudah belajar. C++ saya sudah belajar. Java 1, Java 2 saya sudah belajar. PHP saya belajar. Eh, beberapa bahasa pemrograman gitu karena dari SMP saya belajar pemrograman, teman-teman. Tapi dari beberapa bahasa yang saya pelajari ya secara logika itu sama, secara logika sama. Hanya saja ketika kita menggunakan bahasa pemrograman tertentu, maka akan ada penyesuaian ya, penyesuaian modul, penyesuaian library dan sebagainya ya, gitu ya. Menyesuaikan bahasa pemrograman yang digunakan, tapi logikanya sama. Jawabannya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nanti kalau skripsinya ada yang arahnya ke pemrograman juga nanti pasti akan menggunakan pemrogramannya menggunakan Python gitu ya. Nanti bisa dicek. Oke. Kemudian ya prinsipnya mahasiswa kalian sebagai pembelajar. Jadi yang kalian yang aktif gitu ya. Eh, kami sebagai dosen nanti hanya sebagai fasilitator. Ya. Kami juga pembelajar juga. Tapi lebih banyak kami yang memfasilitasi teman-teman. Jadi banyak tidaknya, ya, maksimal tidaknya ilmu yang kalian dapatkan ya tergantung dengan kalian sendiri seberapa kalian aktif ya belajar, ya. Seberapa eh, keras gitu ya kalian sebagai pembelajar, ya. Karena kami hanya menjadi fasilitator. Jadi ketika praktek eh, sebagian besar saya tidak akan membantu menyelesaikan kasus-kasus teknis gitu ya. Ketika kalian menghadapi kendala ketika mengerjakan program itu ya, saya tidak akan membantu di sana. Kenapa? Karena kalian sebagai pembelajar, kalian yang mencoba untuk trial error, mencoba untuk trial error ya, trial error. Berarti mencoba gagal diperbaiki gitu ya, trial error sampai berhasil. Karena proses pembelajarannya di sana, proses trial error. Kalau kalian langsung bisa, ya program langsung bisa, nanti logikanya, pemrogramannya, algoritmanya nanti tidak akan dapat gitu ya. Jadi konsepnya nanti memang sebagai pembelajar ya kalian memang harus banyak trial error gitu ya, trial error. Ada yang error, oh dicek lagi, oh mana yang salah sintaksnya atau oh logikanya ini nggak kebalik gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah dicek lagi, dicoba lagi. Nah ini memang prinsipnya adalah sebagai pembelajar kalian harus banyak trial error. Sehingga saya tidak akan banyak membantu gitu ya. Untuk ketika kalian sudah disediakan modul kemudian ada kok gagal, nah kalian mencoba gitu ya, banyak mencoba, tidak masalah gitu ya, gagal tidak apa-apa. Karena kita memang fasenya pembelajar, kita terus belajar gitu ya. Kemudian prinsipnya adalah eh, kuliah terbatas ya. Kita di kuliah logika pemrograman terbatas 2 SKS, hanya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya, 1,5 jam mungkin ya di kampus. Tapi sumber ilmu tidak terbatas, teman-teman. Kalian silakan bisa mengeksplor ya referensi-referensi yang lain, mengakses YouTube, mengakses atau mengeksplor ya, melakukan pemrograman di luar lab, di luar kelas yang kita jadwalkan gitu ya. Itu akan lebih baik karena ilmu tidak terbatas. Kalian bebas untuk mengeksplorasi gitu ya, mencoba pemrograman-pemrograman itu ya, menggunakan modul ini, menggunakan bikin program ini, silakan bebas gitu ya. Silakan itu dimaksimalkan karena sumber ilmu tidak terbatas. Kita kuliahnya terbatas, tapi kalian punya sumber ilmu yang tidak terbatas. Prinsipnya itu. Nanti akan saya share materi dan modul gitu ya terkait kuliah ini dan pengumpulan tugas lewat Drive atau lewat Bismart gitu ya. Nanti akan saya kabarkan di pertemuan berikutnya. Untuk referensi ya, untuk referensi itu ada beberapa buku dan e-book. Yang pertama ini ada e-book ya dari dosen UGM kalau tidak salah. Nanti akan saya kasihkan. Jadi ada e-book belajar pemrograman Python, Playing with Python gitu ya. Nah, ini ada e-booknya. Kemudian kalau yang lain-lain silahkan bisa cari sendiri begitu ya untuk buku atau e-booknya.
Jadi ada dari luar, kemudian ada kalau dari buku juga ada algoritma pemrograman menggunakan Python. Itu keywordnya kurang lebih seperti itu. Nanti akan banyak muncul buku. Kemudian juga boleh nanti akan kita menggunakan YouTube channel. Jadi di YouTube itu ada banyak ya channel yang sudah menjelaskan ya terkait dengan materi-materi pemrograman, termasuk yang ada di modul yang nanti saya berikan itu sudah dibahas juga di channel yang lain. Ini salah satu channelnya. Nah, ini juga saya akan menambahkan juga di YouTube saya gitu ya. Nanti teman-teman yang bisa mengakses. Kemudian di luar dari referensi ini boleh silakan kalau mau menambahkan atau mencari referensi yang lainnya. Oke, kalau terkait apa namanya materi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran awal ya rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Oke, saya terakhir tadi ini ya, pengen contohkan ya, contoh masalah ya, dikelewat. Oke, jadi ini contoh ya, contoh sederhana sebuah masalah gitu ya. Ini contoh salah satu contoh. Jadi di sini ada 2 gelas gitu ya, ada 2 buah gelas. Gelas A berisi air kopi, yang gelas A berisi air kopi, yang gelas B berisi air susu. Masalahnya adalah, ya, contoh ini masalah salah satu masalah yang sederhananya adalah kita ingin menukar, ya, di mana gelas A yang awalnya berisi air kopi, ya, pengen dipindah ke kelas B dan sebaliknya, sehingga nanti gelas A isinya air susu dan gelas B isinya air kopi. Gitu. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini, gitu ya? Pertanyaannya betul masalahnya. Jadi kita ingin mempertukarkan atau ingin menukar gitu ya, sehingga gelas A berisi air susu dan B berisi air kopi, pengen dibalik gitu. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menambahkan satu gelas yang baru ya. Namanya gelas C, gelas kosong gitu ya. Tadi yang awalnya gelas A gelas kopi ya, gelas B gelas susu. Kita menambahkan satu gelas kosong, namanya gelas C. Caranya bagaimana? Proses pertukarannya gitu ya. Maka caranya adalah isikan nilai A ke dalam C. Berarti air kopinya yang ada di gelas A dimasukkan ke gelas C yang tadi awalnya kosong, berarti sekarang isinya jadi apa? Jadi kopi. Langkah kedua, isikan nilai B ke dalam A gitu ya. Gelas B yang awalnya susu kemudian dipindahkan ke A gitu ya. Kan A tadi sudah kosong ya. Nah, B yang sudah ada susunya dipindah ke A. Sehingga A isinya susu yang B kosong gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah isikan nilai C ke dalam B. Gelas C yang tadi sudah berisi kopi karena sudah dipindah dari kelas A ke kelas C ya, ke gelas C. Nah, gelas C ini kopinya dipindah dimasukkan ke gelas B gitu ya. Sehingga setelah programnya selesai, setelah pertukaran, maka gelas A menjadi isinya susu ya, gelas C kosong ya, dan gelas B isinya kopi gitu ya. Nah, logikanya seperti itu logikanya. Kalau diterjemahkan dalam program seperti apa? Nah, tadi misal biar mempermudah biasanya kita kasih isian, dikasih data gitu ya, dikasih angka biar mempermudah untuk kita membayangkan. Misal A isinya 5, B isinya 10 nominalnya ya angkanya ya. Kemudian caranya C diisi A, ya, A diisi B sama dengan C. Sehingga nanti hasilnya seperti ini kurang lebih sama. Selesai program. Dijalankan selesai. Oke. Oke, ini salah satu contoh sederhana ya, permasalahan sederhana yang kita selesaikan dengan pendekatan komputasi, dengan logika pemrograman, kemudian diwujudkan, diaplikasikan dalam bentuk program. Ya, programnya program sederhana. Nah, nanti kita akan di kuliah ini akan mencoba untuk menyelesaikan ya berbagai persoalan ya permasalahan dengan bekal ilmu pemrograman yang akan kita pelajari gitu ya. Dengan tadi ada percabangan, ada perulangan, ada jenis data, tipe data, function, prosedur dan sebagainya.
yang akan kita pelajari nanti untuk menyelesaikan case-case permasalahan yang ada di sekitar kita, ada di lingkungan yang kita rasakan ya sehari-hari begitu. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya stop share.